Hal-hal ini yang akan ingin kita bahas nanti bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio 1 Menara Kompas. Ada Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef, kemudian ada Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Kami juga nanti akan menunggu kehadiran dari Ismail Fahmi, pakar media sosial, pendiri Drone Emprit. Nanti kita akan bincang-bincang mengenai pidato seorang Presiden Prabowo Subianto yang saat ini saudara Anda saksikan masih menyalami satu persatu perwakilan dari negara-negara sahabat di gedung MPR pasca dilantik resmi menjadi Presiden ke-8. Saya ingin menyapa narasumber yang sudah hadir saat ini. Mas Agung, Mbak Esther. Wah, ini kalau senyumnya Mas Agung dan senyumnya Mbak Esther, saya mau coba mengartikan nih. Kita melihat begitu kental sekali karakternya seorang Prabowo Subianto ya dalam pidato yang disampaikan tadi. Saya ingin tanya ke Mas Agung terlebih dahulu. Mas Agung, tadi Anda sempat mengatakan beberapa hal seperti patriotisme. Kata-kata bahwa Indonesia harus berani, ini yang berulang-ulang dikatakan oleh seorang Prabowo Subianto. Apa pandangan Anda mengenai ini adalah pertama kalinya seorang Prabowo Subianto memberikan statement sebagai pemimpin negara Indonesia, sebagai Presiden Republik Indonesia setelah menunggu selama 15 tahun kurang lebih ya. Apa pendapat Anda? Teringat sebuah tesis Indonesianis Herbert Faith gitu ya, bahwa ada dua tipologi pemimpin di Indonesia, satu solidarity makers, yang satu administratif. Nah, Pak Prabowo ini lebih cenderung sebagai seorang solidarity makers. Pidatonya berapi-api. Mungkin ini pidato panjang sekali ya. 30 menit lebih ya. 30 menit lebih, mungkin 35 menit something gitu. Tapi yang jelas kita mendengarkannya berapi-api. Mungkin karena saya milenial, nggak tahu nanti Gen Z atau Gen X dan Alpha. Bagaimana? Ya, tapi berapi-api, penuh optimisme, penuh harapan. Dan saya kira harus diakomodasi oleh tim manajerial yang administratur yang tipologi kedua. Jadi wapresnya, kabinetnya nanti harus bisa menafsirkan atau mengimplementasikan berapi-apinya pidato itu ke kinerja, performa, agar apa? Agar ini bukan harapan kosong. Karena kalau tidak ada klimaksnya dalam bentuk konkret, misalkan yang paling mencapai Indonesia emas begitu. 2045 atau asta citanya diimplementasikan dalam konteks politik, ada soal demokrasi, ada soal Pancasila, ada soal hukum dan seterusnya. Saya kira itu harus menjadi concern. What next? Habis setelah pidato ini konkretnya apa gitu? Apakah ada penguatan misalkan lembaga hukum, KPK, PPATK, jaksa, polisi dan seterusnya? Di demokrasi adakah kejaminan kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan berserikat, berpendapat dan seterusnya, dan hal-hal semacam itu yang konkret itu kan harus kita lihat nanti setelah ini apakah bisa terejawantah dalam kabinetnya begitu. Jadi tidak hanya seperti mengutip dari pidatonya Pak Prabowo tadi bahwa pemimpin harus memberikan contoh. Ini konteksnya tadi adalah pemberantasan korupsi ya. Betul. Tapi pemberian contoh ini kan kemudian juga harus diterjemahkan secara struktural, administrasinya bagaimana supaya bisa benar-benar menyentuh semua lapisan masyarakat yang memang tadi diharapkan oleh Pak Prabowo. Jangan sampai ada lagi masyarakat yang tidak sekolah, tadi anak-anaknya tidak sekolah, masyarakat yang kemudian tidak bisa mendapatkan makanan, bantuan tidak sampai begitu. Mbak Esther, pendapat Anda, ini kan kalau kita lihat juga tantangan ekonomi nyata sekali, tidak hanya berkelanjutan untuk membawa misi yang sudah dijalankan Pak Jokowi selama 10 tahun, tapi kan tantangannya juga masih berlanjut ya, Mbak Esther? Ya, betul Mbak. Jadi kalau kita bicara tantangan ekonomi itu yang saya kemukakan pertama adalah fiscal space. Jadi ruang fiskal yang sangat kecil ya, ditandai dengan rasio utang terhadap GDP 38% dengan peningkatan utang selama 2 periode Presiden Jokowi itu sekitar 3,3 kali lipat. Kemudian di sisi lain rasio tax ratio penerimaan negara dari sisi pajak itu turun terus dan cenderung rendah, hanya sekitar 9 sampai 10%. Sementara pemerintahan Pak Prabowo ke depan itu menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus 8% dan tax ratio sekitar 23%. Kami informasikan cukup kepada Bapak ya? dan Ibu Betul. anggota Anda merasa MPR apa melihat kami bahwa tadi ada beberapa silakan poin-poin juga untuk disampaikan dapat oleh Pak memberi Prabowo. Apakah cukup dan mengakomodir menempati tantangan kursi ekonomi tadi kalau dari sisi ekonomi ya? Cukupkah mengakomodir kalau bisa dirangkum dalam satu kali pidato saja? Ya, tadi kalau saya lihat beliau menyatakan tentang hilirisasi, industrialisasi, kemandirian pangan, energi, dan
pengentasan kemiskinan. Saya rasa itu adalah program yang visioner dari seorang pemimpin yang pengen rakyatnya sejahtera. Namun demikian kita harus mengetahui kapasitas ekonomi kita seberapa besar. Nah, sehingga perlu langkah cerdik ke depannya. Ini sama kurang lebih berarti ya, Mas Agung katakan bahwa visioner adalah satu hal yang sangat baik begitu. Tapi menerjemahkannya adalah urusan yang lain lagi gitu. Tapi sebelum ke arah sana, tadi juga yang menarik adalah bagaimana Pak Prabowo menyebutkan apa yang menjadi legacy dari setiap presiden. Sekali lagi kami informasikan dan kita langsung kepada berpandangan tadi ya Mas Agung ya. Apa legacy yang ingin disampaikan oleh seorang Prabowo? Komentar Anda? Ya, saya kira karena narasinya keberlanjutan, otomatis apa yang sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya, karena tadi ucapan terima kasih ke Pak Jokowi lebih panjang dari presiden-presiden sebelumnya ya. Jadi terlihat bagaimana apresiasi tinggi Pak Prabowo kepada Pak Jokowi, sehingga legacy beliau nanti salah satunya adalah keberlanjutan atas pemerintahan Pak Jokowi. Dan yang paling konkret ya kita tahu ada soal makan siang bergizi gratis. Itu menjadi sebuah istilahnya milestone, apakah Pak Prabowo ini memang bisa merealisasikan janji mercusuar yang lain. Dalam konteks misalkan tadi beliau menyampaikan statement soal saya nggak mau lagi anak-anak sekolah, artinya ada soal concern soal di bidang pendidikan di sana. Kemudian concern soal anti korupsi. Nah, bagaimana cara beliau memastikan akar masalah kita korupsi itu bisa tuntas. By system tadi katanya. Ya, by system di hulu maupun sampai hilir seperti itu. Ada lagi soal kemiskinan. Nah, tapi yang paling dekat dalam imajinasi publik, persepsi publik, top of mind-nya adalah ini makan siang bergizi gratis, operasionalisasinya, implementasinya nanti seperti apa sih? Apakah memang benar-benar bisa rapi, terukur dan transparan, karena jangan sampai ini menjadi celah-celah soal korupsinya lagi misalkan. Nah, itu penting kita garis bawahi supaya apa? Supaya orasi ataupun pidato yang bagus sekali tadi itu bisa memang termanifestasi dalam sistematika kerja yang profesional, yang ujungnya kan ke sana. Nah, itu tim kabinetnya. Nah, saya berharap ketika nanti malam diumumkan setelah makan malam jamuan kenegaraan, itu yang terpilih adalah menteri-menteri yang punya skill teknokratik tingkat tinggi. Kalau boleh menduga, maaf saya potong, kalau boleh menduga, balik kepada legacy, dalam satu kalimat misalnya, apa yang menurut Mas Agung yang dicoba disampaikan oleh seorang Prabowo Subianto selain keberlanjutan tadi, kalau saya ingin dikenang sebagai presiden nanti begitu? Soal sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Karena selama ini concern itu lebih ke Pak Jokowi misalnya sumber daya fisiknya ya. Sumber daya manusia ini kan belum terlihat dengan kokoh di masa sebelumnya. Dan ini berarti masih menuju goal Indonesia Emas tadi ya? Persis, karena bonus demografi kan kita 2045, mulai 2035 sampai nanti 2045 mungkin, sehingga ini perlu diisi dengan kualitas program yang bisa menopang anak-anak Indonesia yang punya kapasitas untuk bukan lagi mengelola Indonesia tapi mengelola dunia kan. Kita lihat India, China yang postur penduduknya nggak jauh beda seperti itu. Nah, Indonesia kapan bisa semacam itu seperti itu sehingga apa? Sehingga kita bisa bergerak maju, tidak terjebak dalam middle in trap kalau bahasanya Mbak Esther. Jadi artinya ada beberapa hal ya, lagi-lagi tantangan ya Mbak Esther ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya kan mengingat bahwa program-program Prabowo dan Gibran ini kan juga menyentuh banyak sekali kesejahteraan tadi ya, sumber daya manusia tadi. Anda sependapat bahwa nampaknya Prabowo ini melalui pidatonya berusaha untuk menerjemahkan bahwa saya ingin bangsa Indonesia, generasi berikutnya ini akhirnya memiliki kualitas yang diakui oleh negara-negara di dunia. Ya, sepakat Mbak. Jadi di dalam teori pertumbuhan ekonomi, suatu negara akan maju jika mereka mempunyai satu sumber daya manusia yang kuat, yang skillnya tinggi, kemudian yang kedua adalah modal, dan yang ketiga adalah teknologi. Nah, namun demikian untuk bisa mencapai itu tidak bisa instan. Jadi itu adalah investasi jangka panjang. Maaf saya potong sebentar, ini nampaknya tadi juga ada tidak hanya menyalami atau mendatangi satu persatu tadi perwakilan dari negara-negara dan juga tadi sempat menyalami juga lawan politiknya tadi ya, Anies Baswedan, yang memang disebut juga dalam pidato tadi, Mas Ismail Fahmi, pakar media sosial dan juga pendiri Dorn Empit. Kalau Anda lihat kesan apa pertama kali yang bisa dikatakan ketika seorang Prabowo Subianto dengan tadi berapi-api kalau kata Mas Agung ya, ini his true character, Anda katakan seperti itu. Apa yang bisa kita lihat dari statement seorang Prabowo Subianto?
Saya lihat dari netizen bilang Aha. satu kata. Apa itu? Terharu. Ya, ada beberapa netizen yang bilang terharu dengan apa yang disampaikan oleh Terharu Prabowo. mendengar pidatonya atau Pidatonya. melihat seorang Prabowo bisa terharu juga? Kan melihat pidatonya, pesan-pesan yang disampaikan, sepertinya berbeda dengan apa yang dirumorkan, dikhawatirkan beberapa waktu sebelumnya. Misalnya dari pemilihan calon menteri, menteri yang gemuk sekali, mengakomodasi begitu banyak pihak dan seterusnya. Apa yang disampaikan itu seperti berbeda sekali ini. Jadi seperti dengan keras, tegas menyampaikan kita melawan koruptor, misalnya gitu, oligarki, mereka siapapun yang tidak punya nasionalisme, mengeruk kekayaan alam, tidak berpihak kepada rakyat. Ini berbeda sekali dengan apa yang dikhawatirkan oleh netizen sebelumnya. Tentunya ini akan menjadi tantangan ya untuk dibuktikan, tetapi paling tidak ada sesuatu yang membuat surprise ya netizen dari pidato Prabowo. Ini sebuah start yang bagus sebetulnya kalau benar-benar terjadi. Dan yang menarik juga adalah ketika ia berusaha menyapa semua orang yang hadir begitu ya, menunjukkan satu kedekatan dengan para pemimpin negara-negara lain, kemudian rasa hormat kepada mereka yang sudah memimpin sebelumnya, dan ini juga kalau kita lihat yang dipertanyakan Mas Agung tadi kan, posisi seorang Gibran sebagai wakil presiden ini akan menjadi begitu krusial. Mas Ismail, Anda juga melihat hal ini ya, meskipun Gibran belum menyampaikan apa-apa saat ini. Ya. Tapi bagaimana kita melihatnya? Tadi ketika kita lihat dari doa juga sama gitu ya. Awalnya disebut presiden dan wakil presiden. Belakang-belakang mungkin entah karena kepanjangan, entah karena intention atau tidak sadar, yang disebut adalah presidennya saja kayak gitu ya. Tapi sebetulnya kita suapin juga analisis beberapa hari terakhir ya. Kita lihat percakapan netizen di media sosial, terutama sejak seminggu terakhir. Bagaimana calon-calon menteri itu kan dipanggil. Audisi lah semacam itu ya. Kemudian bagaimana sosok-sosoknya. Memang sangat banyak yang kecewa dengan itu. Pertama dari sisi ukurannya ya, kemudian juga dari sisi siapa yang hadir. Bahkan ada yang bilang bahwa ini kabinet fufu fafa. Nah, dalam konteks ini kan masih terbawa juga ya sejarah dari Gibran sebelumnya dari netizen melihat kabinet ini juga itu. Oke. Optimisme saya rasa masih memenuhi ruangan saat ini. Terlepas dari apapun yang kemudian menjadi pembahasan, saya yakin ini adalah momen di mana kita semua menanti begitu ya, presiden baru, wakil presiden yang baru, apalagi ini wakil presiden yang termuda ya kita miliki. Apakah ada komentar-komentar tidak hanya tadi menjawab pertanyaannya Mas Agung, bagaimana ya generasi Z ini melihat Prabowo Subianto begitu dari pemilihan isu-isunya? Mas Agung, kembali ke Anda. Dari pemilihan isu-isu ini, menurut Anda apa yang seharusnya menjadi hal yang paling pertama dikerjakan oleh seorang Presiden Prabowo? Ya, saya kira saya mau mengutip survei terbaru Litbang Kompas ya September ini, bahwa dukungan publik ataupun persepsi publik terhadap Prabowo Gibran ini cukup tinggi, Mbak. Prabowo itu 84,1%, Gibran itu 71,1%. Inline dengan approval rating Pak Jokowi 75, sekian persen. Artinya apa? Saya mau bilang sebenarnya apapun yang dikerjakan oleh Pak Prabowo Mas Gibran itu dukungan publik sangat besar. Apapun programnya untuk Gen Alpha, Gen Z, milenial. We're in this together gitu deh. Apapun yang mereka kerjakan hari ini ditunggu. Nah, jadi jangan kecewakan itu, segera bekerja, jangan lagi tergantung pada misalkan kalau menterinya kabinetnya terlalu besar, maju dulu, baru tunjuk siapa yang tanggung jawab, eksekusi. Kata kuncinya berani hari ini. Persis. Pak Prabowo berkali-kali mengucapkan kata berani, kita harus berani sebagai bangsa, harus berani. Saya mengajak ketika Pak Jokowi mengajak saya terima, saya harus berani begitu ya. Berani melangkah, berani mengeksekusi itu paling penting, Mbak. Karena pasti udah banyak rencana dan seringkali rencana itu hanya sekedar wacana kan. Nah, saya berharap ketika Pak Prabowo yang tadi saya bilang solidarity makers, maka administrator dalam konteks menteri-menteri di kabinetnya, bahkan Mas Gibran wapresnya, itu harus gerak cepat. Karena apa? Karena udah dibekali kan, ada bootcamp gitu. Bootcampnya di Hambalang sekali, nanti setelah dilantik di Tidar kan, di Magelang. Ini kan luar biasa gitu. Nah, kalau udah dibekali juga nggak masif, nggak akseleratif geraknya. Itu kita baru bisa tagih tanggung jawabnya ya. Usai jeda kami akan kembali masih dengan pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Gibran. Usai jeda di Kompas TV. Ada jutaan langkah yang berani diambil setiap hari.
Anda kembali bersama saya, Nitya Anissa, masih di Kompas TV. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Gibran. Kita akan kembali lihat bagaimana situasi pasca pelantikan, di mana saat ini Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, sudah menuju ke istana setelah pelantikan dan akan melakukan persiapan untuk serah terima. Dan saat ini juga memang kita melihat tadi satu persatu di gedung MPR, Prabowo Subianto yang sudah resmi dilantik menjadi presiden menyalami satu persatu tamu undangan yang hadir dan juga mempersiapkan diri untuk kemudian segera menyusul Presiden Jokowi menuju ke istana untuk melakukan prosesi selanjutnya, yaitu serah terima. Dan saat ini juga masih bersama kami di Studio 1 Menara Kompas, masih bersama kami Mbak Esther dan juga Mas Agung dan juga Mas Ismail. Kita ingin kembali membahas satu persatu. Kalau tadi sudah bicara mengenai sosok seorang presiden, Prabowo Subianto. Inikah yang kemudian terlihat sebagai jati diri sesungguhnya? Inikah kemudian kesan yang akan kita lihat dari presiden yang akan memimpin negara Republik Indonesia 5 tahun ke depan? Saya mau mulai mungkin dari Mas Agung dulu kali ya. Iya, tadi saya menyambung soal solidarity makers dan itu relevan dengan bidang beliau yang lama bertungkus lumus di militer ya Mbak. Jadi kita tahu di militer itu sistem komando, satu arah, satu tujuan, dan itu mulai tampak ketika ada bootcamp ya, di Hambalang gitu. 2 hari pembekalan, pembicaranya dari luar, bagus-bagus seperti itu. Setelah dilantik ada leadership camp lagi, di Tidar dengan melibatkan Akademi Militer Angkatan Darat. Khasnya Pak Prabowo sekali ya. Jadi beliau ingin memastikan frekuensi yang sama dengan para pembantunya, apakah itu Wapres, Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, bahwa ini loh tujuan besar kita, ini caranya, ini jalannya, kamu harus bisa mampu mengorkestrasi mesin-mesin birokrasi yang mendukung kamu. Kalau kamu nggak bisa jalan, gue ingetin. Kalau lu juga nggak bisa gue ingetin, gue ganti deh. Ya saya kira itu penting, pesan itu supaya apa? Menterinya punya tanggung jawab moral untuk memastikan program-program itu jalan. Karena kalau nggak demikian, harapan publik tadi bisa berakhir dengan anti klimaks, dan kita nggak mau itu terjadi, dan harapannya pola kerja yang demikian, ya karena militer yang disiplin tinggi, etos kerja tinggi, ujungnya apa? Kualitas, misi selesai. Kan lebih baik pulang nama ketimbang gagal di medan juang kan. Kopassus kan begitu Mbak. Nah kalau bisa ini menteri-menterinya pakai semangat Kopassus juga. Kalau enggak mundur. Kasih ada waktu nih sampai nanti malam sebelum diumumkan. Kalau masih mikir-mikir, masih ragu kan. Gitu. Kenapa? Kalau mindset itu tercipta, terjadi, ini penting supaya apa? Mereka punya semacam keinginan untuk memberikan hal yang lebih, sebagaimana Pak Prabowo. Setelah 15 tahun berjuang baru menang Pilpres, ini kan luar biasa nih. Kalau nggak mental baja nih mental apa? Dan ini perjalanan kalau kita lihat ya, tidak hanya sekedar perjalanan menuju dari gedung MPR menuju ke istana, tapi ini semacam citra perjalanan, kesan perjalanan Pak Prabowo juga berjuang dalam segala konteks yang diberikan oleh Pak Prabowo. Begitu ya. Ini kita lihat bahwa Pak Prabowo setelah dilantik di gedung MPR akan menuju ke istana untuk serah terima. Tadi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah berangkat terlebih dahulu, dan Pak Prabowo menaiki mobil Maung Garuda RI1 yang disiapkan memang khusus untuk Prabowo Subianto. Sebelumnya tadi juga dengan mobil terpisah, Gibran Rakabuming Raka juga sudah menuju ke istana mengikuti iring-iringan untuk melakukan prosesi berikutnya serah terima. Tidak hanya di MPR ramai sekali nih kalau kita lihat juga ya Mas Ismail, Mbak Esther, Mas Agung. Memang ada pesta rakyat yang disiapkan ya nanti di 13 betul di 13 titik panggung dan pesta rakyat. Tadi yang saya ingat dari Mas Ismail katakan bahwa apapun nadanya di media sosial, nampaknya memang semua masyarakat ini senang sekali menyambut bahwa kita memiliki presiden baru ya, Mas Ismail ya? Ya betul, kalau kita lihat ini, saya lihat percakapan tuh di Twitter sama di TikTok itu, itu dua dunia yang berbeda gitu ya. Kalau memang di Twitter memang sangat kritis, ya katakan 50-50 lah antara positif dan negatif. Tapi kalau di TikTok yang notabene itu hampir 100 juta lebih ya pengguna media sosial kita, cenderung positif. Jauh lebih positif respon mereka terhadap kabinet Prabowo dan Gibran. Ya. Dan kalau kita lihat misalnya di suasana dari TV ini ya, bagaimana masyarakat, rakyat itu diberikan tempat, ini persis seperti yang di pidato Pak Prabowo kan.
ada rakyat. Itu menjadi satu jantung dari pidatonya. Bahkan menarik dari sejarah begitu ya, bahwa ini adalah oleh rakyat begitu. Rakyat kemudian berjuang. Jadi jangan sampai kita melupakan rakyat tadi kata-katanya. Ya, betul. Dan apa yang kita lihat sebetulnya kalau dicitrakan ya, pada saat Pilpres yang lalu itu kan sebetulnya tidak Pak Prabowo banget ya, harus banyak joget. Ya memang ada suka joget, kemudian dengan gaya sisi lain dari seorang Prabowo Subianto ya. Karena itu untuk pemenangan ya. Dan mungkin sekarang sudah menang, sudah jadi presiden, sudah diangkat. Jati dirinya bisa keluar di sana. Ini yang mungkin diharapkan sangat dinanti-nanti masyarakat. Harapannya tentu berbeda dengan apa yang selama ini diketahui, apa yang didengar. Karena apa yang didengar dari pidato tadi sangat positif, memberikan harapan yang besar. Pak Prabowo tampak sifatnya tidak ingin konfrontasi, tapi kalau seandainya diganggu ya kita nggak diam gitu. Dan terutama yang saya lihat yang sangat positif itu di respon netizen itu adalah soal kembali ke rakyatnya tadi. Ada rasa terharu itu salah satunya adalah ingat dulu waktu perjuangan siapa yang beri makan rakyat, para petani. Selama ini saya ketika bikin analisis beberapa waktu yang kemarin ini, petani itu banyak menjerit kan Mbak. Menjerit karena kekurangan ini itu harga macam-macam itu kan sulit ya, pupuk dan lain-lain. Mereka menjerit, Pak tolong kami seperti itu, kami kelaparan. Dan nah ini akan memberikan harapan baru. Pidato ini memberikan harapan baru. Saya kira ini sangat penting pesan disampaikan oleh Pak Prabowo tadi. Mudah-mudahan ini yang terjadi nanti di masa-masa ke depan. Masyarakat, rakyat dan presiden ini punya satu pandangan yang sama, visi yang sama menghadapi problem yang besar di bangsa ini. Gitu. Selalu menarik ketika mencoba melihat apa yang didengar oleh seseorang selama sekian tahun dan akhirnya ia memiliki posisi yang begitu strategis begitu kan. Pak Prabowo, Mbak Esther tadi juga mengatakan bahwa janganlah kita berpuas-puas diri dengan angka, dengan statistik begitu ya. Kalau kenyataannya saja masih banyak rakyat kita yang di bawah garis kemiskinan. Anda sependapat dengan hal ini bahwa ini kayaknya kita harus rekalibrasi deh. Kayaknya kita harus kembali ke kenyataan. Oke lah, kita bergabung diakui oleh negara-negara luar begitu. Tapi bagaimana dengan kondisi asli? Ya kalau menurut saya itu adalah harapan ya, dan harus diwujudkan karena itu kan janji politik. Jadi bukan hanya angka-angka statistik saja, tetapi realnya, kalau saya pengen beli makanan, beli bahan pangan, minyak goreng, beras, itu harganya tidak naik terus gitu. Iya betul. Jadi itu dan affordable ada price. Barangnya begitu ya? Nah, ada nggak barangnya? Jangan sampai minyak goreng misalnya pada saat itu sempat melambung 2 kali lipat, terus ketika ada kebijakan dari pemerintah itu selling price gitu, artinya maksimal harga ini harus gini, langsung hilang gitu. Nah, sehingga affordable price ini yang harus dipastikan gitu ya di rakyat gitu. Ya intinya nggak usah inilah janji-janji muluk, langsung kerja. Langsung kerja ya, langsung kerja. Ini karena sudah optimis gitu. Langsung optimis, artinya ya kita paham bahwa ada banyak spek ya Mas Agung ya. Ketika tadi ada banyak yang harus diakomodir. Saya rasa tadi kata-kata bersatu menyalami lawan politik juga tadi menyebut bahkan ya, disebut, disalami juga. Kata-kata bersatu tidak boleh diadu domba. Ini juga merupakan pesan-pesan yang ingin disampaikan bahwa selama pemerintahan saya nanti ingin smooth begitu ya? Kalau saya lihat memang itu diafirmasi lewat pidato ini ya, persatuan nasional, rekonsiliasi nasional, ketika kabinetnya itu memang kental akomodasi politiknya. Tapi yang jelas untuk di luar negeri tadi ada kebijakan yang menarik, good neighbor policy ya. Dia pengen menjadi tetangga yang baik kepada semua, tapi kita juga harus bersiap. Seandainya ada yang coba-coba melakukan politik-politik tadi ya, kolonialisme, rasialisme dan seterusnya. Dan saya kira ini masalah tadi suasembada pangan dan juga energi tadi ya. Persis. Nah, saya kira pesan-pesan semacam ini penting di awal pemerintahan Pak Prabowo disampaikan dan diejawantahkan di kabinet, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Karena setelah ini kan publik melihat kinerjanya bagaimana. Nah, kemudian saya mengendorse bahwa baiknya kalau di masa Pak SBY itu kan ada UKP 4, Mbak. Di bawah Pak Kuntoro Mangkunsubroto, kemudian di masa Pak Jokowi ada KSP di bawah Pak Muldoko yang fokusnya mengevaluasi kinerja para menteri secara terukur dan teratur. Nah, harapannya di masa Pak Prabowo ini ada satu unit yang memang fokus ke sana, supaya ketika 1 hari kerja 3 bulan, 100 hari, 6 bulan, kemudian 1 tahun, itu jelas
capaiannya seperti apa. Nah, satu orang ini ditunjuk mengorkestrasi, mengevaluasi, memonitoring semua kinerja-kinerja kementerian tersebut. Harapannya kan dengan mengakomodir begitu banyak orang kan juga mengakomodir kebutuhan rakyat, begitu ya Mbak Esther ya? Harus ketat monitoring evaluasinya. Kalau enggak ini kemana-mana nanti. Karena Pak Prabowo-nya kan sudah punya narasi yang besar ya, luas gitu. Nah ini menterinya jangan bernarasi lagi, mengeksekusi. Nah jadi kalau ada yang menteri menarasi, ingatkan eksekusi lah. Apakah mundur, apakah lanjut, atau apakah reshuffle, apakah dilebur lagi ke Kementerian Induk seperti itu. Ini menarik, saya kembali ke Mbak Esther dulu sebelum ke Mas Ismail. Jadi kita memang harus lebih realistis katakan saja menghadapi kondisi saat ini, karena kan kalau disebutkan tadi Pak SBY mampu menghadapi krisis misalnya, kemudian Ibu Mega juga mampu untuk kemudian menyeimbangkan kondisi-kondisi perusahaan saat itu gitu. Dari segi tantangan adanya tadi depan mata kita saat ini, Pak Prabowo menghadapi tidak hanya PR dari tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Saya ingin mendengarkan jawaban Mbak Esther, tapi usai jeda sesaat lagi karena nampaknya ini sudah tiba. Kita akan melihat juga pantauan di lokasi, teman-teman liputan jurnalis Kompas TV sudah siap untuk melaporkan bagaimana kondisi di sana saat ini. Prabowo Gibran sedang dalam perjalanan, kita lihat Pak Jokowi sudah tiba terlebih dahulu. Ini adalah momen-momen yang juga mengharukan juga ya setelah 2 periode terakhir kan, dan akan kembali atau menyerahkan kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang berikutnya Presiden ke-8 Republik Indonesia. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tadi sudah resmi dilakukan dan sekarang kita akan menuju ke Istana Merdeka di mana akan dilakukan penyambutan Presiden Prabowo dan juga pelepasan Presiden Joko Widodo. Saat ini memang iring-iringan yang membawa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih dalam perjalanan rutenya dari gedung MPR kemudian menuju ke Istana Merdeka. Di layar Anda ini memperlihatkan bagaimana kemeriahan yang tampak dari masyarakat. Kalau di sisi kiri atas ini adalah kemeriahan di Istana Merdeka, sudah hadir semua di sana. Rata-rata memang nampaknya berbaju biru atau putih nih ya, sesuai dengan dukungan kepada Prabowo dulu. Tapi kalau kita lihat iring-iringan yang ada di Bundaran HI, masyarakat ada yang membawa bendera merah putih, ada juga yang menggunakan kaos dukungan kepada Prabowo dan juga kepada Gibran. Ini menunjukkan antusiasme. Seperti tadi kata Mas Ismail mengatakan bahwa semua optimis. Semua menyambut Presiden dan Wakil Presiden terpilih kita. Bisakah kemudian kita sejenak menanti saja begitu ya, bahwa ada janji-janji, oke lah kita akan tagihnya nanti begitu. Tapi hari ini nampaknya kita bersama-sama bisa merayakan ya, selebrasi ya Mas Ismail ya. Ya benar, saya kira benar itu. Kita lihat juga dari hasil Pilpres yang kemarin kan, majority kan memilih 02. Artinya bagaimanapun apapun prosesnya masyarakat memilih itu dan mereka pantas dan wajar kemudian dan berhak juga untuk merayakan hari ini. Dan saya sepakat juga bahwa kita lupakan semuanya dulu dah. Hari ini kita merayakan ini dan supaya menjadi pengingat, Pak. Pengingat kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Inilah harapan rakyat. Yang sekarang ini mereka sampaikan, wujudkan dalam bentuk antusiasme mereka dalam mendukung proses transisi ini hari ini. Sepakat ya Mas Agung ya, Mbak Esther ya, saya ke Mas Agung dulu deh. Ya, bahwa ini adalah bentuk dukungan kita sebagai rakyat gitu ya. Ya saya kira ini mengingatkan saya dengan apa yang pernah dialami oleh pemerintahan Presiden Jokowi ya. Ketika setelah dilantik ada banyak pesta rakyat, ada banyak sambutan dari masyarakat dan ini saya kira dalam tanda petik melanjutkan narasi yang memang selama ini kuat dengan keberlanjutan dan hal yang paling fundamental ya kembali bersama rakyat. Kenapa? Karena dengan demikian tidak ada jarak dan harapannya ini terus bisa berlanjut di hari-hari berikutnya. Bukan hanya pada tanggal 20 tapi seterusnya gitu dan ini bisa kita lihat ya kegembiraannya, keriuhannya dan ini sebuah animo yang positif yang harapannya bisa menular juga ke kinerja-kinerja berikutnya nanti ketika para menteri setelah ini akan dilantik bersama wakil menteri dan kepala badan, Mbak.
Hari ini kita selebrasi, hari ini kita semua tersenyum ya Mbak Esther ya. Kita melihat juga di Jalan Sudirman di sebelah kanan bawah layar Anda, kemudian juga di Bundaran HI, tidak hanya kemeriahan di jalan, tapi juga dukungan dari orang-orang terdekat ini kalau yang sudah berada di depan istana maupun juga di halaman utama istana. Mbak Esther, kita penuh sukacita hari ini begitu ya. Dan meskipun ada tantangan, tapi saya rasa dari penerjemahan pidato Pak Prabowo tadi ada harapan juga ya. Ada semacam menjawab harapan dari masyarakat bahwa isu-isu yang setiap hari membuat masyarakat ini sedih, berkeluh kesah, ini akan ditangani, ini akan dijawab oleh Presiden Prabowo ya. Ya, betul, betul. Jadi ini pesta rakyat ya. Jadi pesta rakyat dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa ini optimisme, menebarkan optimisme. Jadi rakyat harus optimis. Namun demikian ya rakyat nanti pasti akan menagih ya. Kalau memang kemandirian pangan, energi, apakah memang benar itu terjangkau, kemudian terkait dengan pendidikan, tidak ada yang putus sekolah. Betul. Gitu. Nah itu apakah memang akses pendidikan itu memang sudah terbuka lebar buat masyarakat sampai golongan bawah gitu. Dan kemudian ada industrialisasi gitu. Apakah itu nanti akan membawa ke arah yang pencapaian Big Five gitu ya, Indonesia sebagai negara Big Five countries gitu, dan seterusnya. Apakah perjalanannya akan semulus seperti dari gedung MPR ke istana begitu ya, ataukah kemudian akan ada banyak berhenti-berhenti? Ini kan juga yang menjadi pertanyaan. Kalau kita lihat kembali Mbak Esther, Mas Ismail dan juga Mas Agung, ini nampaknya iring-iringan sudah tiba ya, iring-iringan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang dalam mobil yang terpisah. Mereka dari gedung MPR tadi pasca pelantikan. Bicara soal iring-iringan, Prabowo tadi sempat juga menyapa warga. Jadi Presiden Prabowo kemudian sempat melambatkan mobil begitu ya, kemudian berusaha untuk menyapa masyarakat. Walaupun memang selalu ada karakter yang berbeda kan, setiap presiden ini kan memiliki karakteristik yang berbeda. Apakah kemudian kita bisa melihat lagi Mas Ismail dari kekhasan seorang Prabowo bahwa dia tetap akan menjaga kedekatan dengan masyarakat itu? Ini kalau dilihat karakter, bahkan bersalaman ini kalau kita lihat ya. Ya. Makanya ini kalau dilihat karakter sebelumnya Prabowo kan juga dari TNI, dekat dengan rakyat, dan itu harapan tentunya kan. Harapan kita yang sangat besar supaya kedekatan ini tidak hanya sekarang, tapi terus-menerus. Dan terutama sebetulnya bukan kedekatan secara fisik saja kan, tapi dalam arti program, keberpihakan, terutama keberpihakan. Bagaimana keberpihakan kepada rakyat. Daripada kalau misalnya kedekatan secara fisik saja, tidak mungkin terus-menerus begitu ya? Ya, programnya keberpihakan, programnya tidak ke rakyat kan malah kasihan nanti jadinya. Bahkan itu yang paling penting, bagaimana soal pertanian, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Butuh kebijakan-kebijakan di mana keberpihakan kepada rakyat itu yang sangat besar. Ya. Nggak perlu kadang harus selalu fisik setiap hari ya, tapi keberpihakan mereka. Bagaimana ada problem-problem yang disampaikan, kemudian Presiden dan Wapresnya ini kemudian mikirin bagaimana itu menjadi dan dituangkan dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk program gitu. Saya kira ini jauh lebih penting untuk ke depan tuh. Jauh lebih penting untuk kemudian tidak hanya menutup dengan merdeka tadi ya Mas Agung ya, kalau di akhir kan, tapi kan di tengah-tengah pidato juga dikatakan bahwa masih banyak sebenarnya masyarakat yang belum merasakan manfaat dari kemerdekaan itu sendiri. Tidak hanya fisik, secara dekat, secara fisik gitu. Saya menangkap bahwa artinya memang lagi-lagi pengejauhan tahan visi tadi harus diterjemahkan secara cermat oleh para menteri ya. Persis, sehingga memang pemilihan komposisi menteri di kabinet nanti menjadi krusial ya. Apakah memang dimensi teknokratiknya dengan sangat kuat atau dimensi politiknya, dan ketika ada beberapa nama, 16-17 nama dari Pak Jokowi, menteri-menterinya kembali ke kabinet, sebenarnya buat saya itu pesan positif. Narasi keberlanjutan itu memang bisa diimplementasikan langsung tanpa ada hambatan, karena sebagian besar nanti Mbak Esther bisa mengkonfirmasi, banyak kan menteri-menteri ekonomi kan, artinya pasar publik melihat
ini nggak ada yang beda nih. Walaupun kan sebenarnya dalam pengajuan tahan itu kan biasa ada step back begitu ya, ada berhenti. Ini kan kalau jalur lagi nih iring-iringan. Betul. Tadi mungkin ada satu momen di mana memang harus berhenti menyapa warga, mengingat kembali, mengkoleksi kemudian apa yang menjadi harapan dari masyarakat, tapi juga harus ada mengevaluasi menteri lagi. Kalau di sini sudah masuki Bundaran HI, apa yang adakah kemudian kekhawatiran Anda ketika begitu mencoba untuk mengakomodir begitu banyak suara, begitu banyak pihak? Kira-kira first stopnya ini akan seperti apa menurut Anda, Mas Agung? Yang paling penting meyakinkan publik dengan kabinet, Mbak. Itu salah satu ujung tombak untuk memastikan citra rakyat itu benar-benar kuat, melekat dengan orang-orang yang dipilih. Apakah ketika mereka dipilih nanti kebijakan-kebijakan itu pro rakyat? Apakah ketika orang-orang menteri-menteri ini dipilih, apakah kesehariannya, kehidupannya benar-benar rakyat? Artinya yang dilihat bukan hanya Pak Prabowo atau Mas Gibran saja. Menteri-menteri ini ujung tombaknya, karena mereka yang akan berinteraksi secara intensif, ya, wakil menteri, kepala badan tadi dengan masyarakat. Sehingga otomatis kita akan menapaki bahwa apakah benar ini inline nih, pemimpinnya dengan menterinya, dengan wakil menterinya, seperti itu. Yang kedua yang paling penting sebenarnya saya melihat ada perbedaan yang mendasar ya soal gaya kepemimpinan ya. Kalau tadi melanjutkan narasi sebatas melanjutkan, tapi saya kira leadershipnya Pak Prabowo ini kan seperti apa kira-kira? Ya berbeda sekali dengan Pak Jokowi yang sipil ya, militer. Saya lihat ini pakai maung dari Pindad, ada arahan ini mungkin kita akan punya mobil nasional dari Pindad, warnanya putih. Ini adalah satu statement juga ya? Iya, bold statement saya kira, karena produk dalam negeri, kemudian warnanya putih, kita mulai dari nol. Meskipun menggunakan beskap tapi menggunakan topi, ini seperti perpaduan antara dua karakter tadi. Betul. Dan saya melihat ada keberpihakan di situ. Dan dari situ kan industri strategis kita akan tumbuh. Seandainya memang ini dimaksimalkan untuk misalkan menjadi mobil kebanggaan Indonesia misalkan. Terus Pindadnya juga, kemudian ada warna putih di situ. Saya kira ini cerminan bagus bagaimana memulai sesuatu dari awal. Ya, kalau sebelumnya kan mobil arak-arakan Pak Jokowi itu warnanya hitam semua itu. Ini sekarang putih semuanya. Jadi berbeda, ada yang sama, ada yang beda, dan saya kira ini baik ya, tradisi baik dilanjutkan. Yang baru-baru juga kita tampilkan. Pak Prabowo juga pengen ada kesan bahwa beliau juga membawa sesuatu yang baru ya ketika memilih menteri. Tapi jangan sampai kemudian yang barunya kebanyakan sehingga anggaran kita terbebani ya, Pak Esther ya. Kalau tadi kan bebannya ada di menteri-menteri ekonomi, nah apakah tadi ada menteri-menteri, oke lah ini kementerian akan ada beberapa yang dipecah. Tapi kalau kita coba runut lagi dari makan siang gratis, dari kartu sakti, ini kan yang diharapkan oleh masyarakat kan sebenarnya kan, bahwa ini akan benar-benar menyentuh mereka. Sudah cukup menurut Mbak Esther? Kurang dong, Mbak. Masih banyak ya PR-nya, tapi paling tidak itu adalah janji politik pada saat kampanye, sehingga kalau pada saat kampanye Presiden Prabowo itu menjelaskan bahwa akan ada kartu sakti, kemudian ada makan siang gratis, maka itu yang harus diwujudkan dulu. Paling tidak ya tepati janji dulu. Nah, kemudian walaupun masih ada beberapa pertanyaan mengenai anggaran dan anggarannya, betul. Karena anggarannya cukup fantastis. Nah, kemudian nanti apakah selanjutnya kan ada pendidikan ya, kemudian kesehatan yang baik dan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, itu yang harus saya yakin ketika Anda mengatakan penciptaan lapangan kerja, orang-orang yang kemudian hadir tadi turun ke jalan juga ya, Mas Ismail ya. Mereka juga menanti tadi karena setelah pandemi banyak orang yang kemudian harus memulai lagi dari nol. Nah, apakah ini juga bisa dilihat sebagai oke lah kita mulai bersama-sama dari nol, tapi saya akan berikan apa yang menjadi hak Anda, Mas Ismail. Ya, ini kita happy katakan hari ini ya. Tapi besok itu saya kira juga sudah mulai itu. Sudah mulai berpikir begitu ya. Realita kehidupan, kesulitan ekonomi, bagaimana makan anak saya besok, misalnya gitu, pekerjaannya lagi nyari. Itu realita akan terjadi besok hari Senin ini udah mulai kelihatan. Tepat di hari Senin lagi ya. Hari kerja. Tapi kita melihat ini lagi ya, bagaimana kemudian ada satu tradisi baru tadi Mas Agung katakan dengan mobil maung Garuda, kemudian juga berwarna putih, gaya khas Pak Prabowo. Saya rasa memang ini suatu citra yang begitu baik ketika Prabowo tadi beberapa kali memang sengaja tidak hanya melambaikan tangan ya, tapi juga hormat tadi juga. Betul, hormat juga tadi. Militernya ada. Ini berbeda ya, ini tidak iya. pernah kita melihat presiden kemudian memberikan hormat kepada rakyat ya.
Ya karena ini militer ya, jadi gayanya berpadu dengan sipil. Jadi beliau kan sebelum menjadi ketua umum Gerindra, politisi, malang melintang sebagai prajurit. Ya hidupnya ya sebagai korps komando gitu. Ya. Jadi mau nggak mau itu pasti akan terbawa sebagai karakter beliau. Dan tidak sekalipun tadi Prabowo masuk duduk di dalam mobil, Ya, berdiri menggunakan sunroof tadi, kemudian menyapa dan persis. Dan itu buat saya menarik ya. Jadi ada kebaruan di sana dan publik melihat, wow, ini presiden gue yang baru, emang baru nih gayanya nih. Sebentar melambai, sebentar hormat, sebentar senyum, sebentar apalagi kan orang akan terus bertanya-tanya. Tapi ya tadi kata Mas Ismail, hari Senin semuanya akan masuk zona normalisasi lagi. Ya. Karena masalah di Reality depan, hits ya. tantangan ada di belakang, semuanya harus dijawab dengan hal-hal yang konkret, hal-hal Pak yang Esther sudah mulai substantif. menghitung ini apa yang berapa banyak yang harus dikeluarkan nanti begitu ya. Ya Pak Esther. Iya, Artinya memang oke lah, tadi saya katakan bahwa hari ini kita tunda dulu kritiknya, kita selebrasi bersama. Tapi kan untuk kalkulasi yang tepat memang tidak boleh ditunda-tunda gitu kan ya. Betul. Apa yang kalau Presiden kemudian selebrasi, tapi saya yakin nanti paling tidak setelah jamuan makan malam lah ya. Ini sudah mulai akan berhitung ya. Apa yang pertama kali nanti kalau Mbak Esther boleh katakan? Ya, kita nantikan apa yang menjadi janji politik Yang disapa awal. pertama kali. Kalau tadi kan menyapa gitu kan, menyapa masyarakat. Nah, yang disapa pertama kali oleh seorang presiden apa menurut Anda? Apa ya? Ya, hidup saya untuk rakyat. Hidup saya untuk rakyat. Oke, kita juga akan mencoba nanti untuk membahas beberapa program-program dan juga nanti apakah kemudian dugaan atau ide untuk memecah kementerian ini akan menjawab PR-PR tadi, tantangan-tantangan tadi dan juga harapan-harapan tadi usai jeda di Kompas TV. Pesta rakyat, ini Presiden Prabowo Subianto menyapa masyarakat yang turun ke jalan untuk menyambut Presiden Republik Indonesia ke-8. Prabowo Subianto sudah mendekati area patung Arjuna Wiwaha dan semakin mendekati untuk menuju ke Istana Merdeka. Dari tadi kita katakan juga, kita puji bagaimana Presiden Prabowo berusaha untuk menampilkan sosok yang menyapa masyarakat. Tidak satu kali pun tadi masuk dan duduk, tapi masih kemudian menampilkan diri, berusaha menyapa, menaiki mobil mau Garuda, kebanggaan, tradisi yang baru. Sementara di sisi kanan layar televisi Anda ini menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Joko Widodo beserta Ibu Iriana sudah menanti kedatangan dari Prabowo Subianto. Di pidatonya tadi kan juga berkali-kali tidak hanya berterima kasih kepada Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo juga menyebut bahwa saya ini diajak, dirangkul oleh Pak Jokowi, saya terima dan ini saatnya saya mau merangkul Anda semua. Ini another statement ya. Bagaimana percakapan di media sosial, Mas Ismail, melihat tadi kata-kata seperti terharu, ada harapan baru. Menarik kalau dia di netizen itu ya, ada pandangan mungkin agak kurang tentang Prabowo kayak gitu, tapi terutama yang mereka tidak mendukung sebelumnya. Tetapi melihat apa yang disampaikan pada saat pidato, terutama menyentuh rakyat, kemudian seperti ada semangatnya untuk melawan korupsi, itu seperti menyentuh banget hatinya. Kena sekali gitu ya. Iya, jeritan hati rakyat. Makanya tersentuhnya di situ. Terus ada lagi juga yang menarik itu. Beberapa waktu yang lalu soal membaca buku gitu ya. Ada soal membaca buku. Ini ada satu video yang cukup viral lagi ketika Pak Prabowo itu di perpustakaan, itu dari rekaman Al Jazeera kalau nggak salah, dalam bahasa Inggris dengan bagus bilang welcome to my library. Kemudian diterangkan di sana buku-bukunya, tokoh-tokoh yang dia baca, Paulo Coelho dan lain-lain itu. Jadi mereka yang tadinya nggak percaya Prabowo, mungkin juga skeptis, akhirnya sepertinya saya punya harapan. Tersihir dengan persona yang dibentuk oleh Prabowo Subianto. Ya, ada gitu karakter tadi, karakter dia suka baca buku. Karena penting, mereka tahu, mereka yang baca buku kan terbuka pikirannya, melihat problem lebih banyak lagi, bisa memecahkan banyak masalah juga tentunya itu. Dan ini ada harapan baru yang ditangkap oleh netizen. Kalau saya baik kalau mereka yang mendukung udah jelas lah. Tapi terutama di kalangan yang mereka tidak belum mendukung mengenal atau Prabowo, tidak mendukung. ya
dengan adanya kesukaan Prabowo pada buku itu ada harapan, menimbulkan harapan baru. Mungkin itu juga yang memberikan pidato dia ya, ke rakyat dan kemudian pemahaman dia atas problem itu juga sangat kuat gitu, pada saat pidato tadi disampaikan itu. Karena bacaan-bacaan dia tadi bisa berkontribusi itu. Kalau kita lihat karakter yang Mbak Esther kan, sebenarnya kan Prabowo ini juga dibesarkan oleh seorang ayah yang memang begitu pakar dalam hal ekonomi begitu. Seharusnya harapan-harapan mengenai tantangan-tantangan ekonomi ini apakah justru bisa kita dapatkan dari Presiden Prabowo juga begitu ya? Betul, betul. Jadi ayah Prabowo itu adalah begawan ekonom ya, begawan ekonomi. Pak Sumitro Joyo Hadikusumo ya, profesor dari Universitas Indonesia, dan terbukti dengan keponakannya ya, kemudian kakaknya itu kakak iparnya Pak Sudrajat Jiwandono juga pernah menjadi gubernur BI Bank Indonesia. Jadi Pak Prabowo ini sebenarnya punya kedekatan ya dengan masalah-masalah ekonomi. Beliau tidak awam, sehingga saya punya harapan juga gitu. Ini senada tadi ya, ada harapan baru, punya harapan juga. Punya harapan juga dengan beliau itu punya knowledge tentang ekonomi, dengan problem-problem yang sekarang gitu, maka paling tidak punya visioner ke depan untuk bisa mengurangi ya kemiskinan sehingga pertumbuhan ekonominya juga akan tercapai. Itu saja sih. Akan tercapai ya. Kalau secara prosesi kan ini juga sebentar lagi nih, ini akan saling menggapai ini ya. Kalau kita lihat di layar paling kiri Anda ini masih iring-iringan dari Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran ada tapi cukup jauh di belakang. Ini iring-iringan yang tadi sudah melewati kawasan Patung Arjuna Wiwaha, semakin mendekati ke istana untuk menjalani prosesi penyambutan Presiden ke-8 dan juga pelepasan Presiden ke-7. Ini serah terima jabatan juga akan dilangsungkan sebentar lagi, saudara. Sementara di layar tengah Anda ini memperlihatkan Joko Widodo dan Iriana sudah berdiri, sudah siap menyambut. Satu hal mengenai pakaian ini juga tadi sempat kita bincangkan ya, Mas Agung. Yeah. Kalau di sebelumnya kan ketika pelantikan, 2 kali pelantikan ini Pak Jokowi menggunakan jas ya. Warnanya saja yang berbeda, hitam kemudian biru. Tapi kali ini di MPR juga tadi menggunakan beskap Betawi begitu ya. Mungkin karena di Jakarta. Atau kali ini sebenarnya adalah ancang-ancang bahwa ibu kota negara, tapi itu kita simpan besok ya. Anda melihat ini juga ada satu keselarasan ya antara Jokowi dan apa yang Prabowo dibiasakan dengan Prabowo ya. Iya, jadi saya tadi baca Pak Prabowo itu suka dengan 3 warna ya. Biru dongker, abu-abu sama hitam. Jasnya disiapin ada 3, tapi beskapnya jadi biru dongker. Jadi ini inline lah sama Pak Jokowi, beskap juga warna hitam gitu. Jadi ini menguatkan kembali narasi keberlanjutan. Namun di luar itu saya ingin mengulas sedikit soal persona Pak Prabowo. Ini ya, kita lihat di mobil melambaikan tangan tadi ya. Sambil hormat seperti itu. Nah, saya membagi fragmen hidup Pak Prabowo ini dalam 2 hal, Mbak. Apa Pertama, saja? Pasang itu ketika dia dalam bidang militer sebagai prajurit, the rising star, selalu sukses, pangkat naik terus sampai puncaknya menjadi Pangkostrat. Tapi kemudian ada surut dalam hidupnya ya, ketika pasca 98 bahkan sempat menjadi stateless gitu ya, eksil di sebuah negara. Nah, kemudian kembali ke Indonesia menjadi seorang politisi. Hingga akhirnya, maaf saya potong, hingga akhirnya ia sampai di titik ini dan benar-benar sampai di titik ini. Kalau kita lihat, ini sudah sampai juga di istana, memasuki halaman depan, masuk dan akan segera turun. Ini sudah kita lihat juga Presiden Jokowi dan Ibu Iriana sudah menyambut di depan dan akan bersiap untuk menyambut Presiden yang baru, Presiden ke-8, Prabowo Subianto. Ada di titik ini. Kita juga ikut merasa keharuannya tadi ya, setelah perjalanan hidup, perjuangan secara politis lah ya. Betul. Tapi kemudian ada di titik ini, menyambut. Kita akan lihat bersama-sama saudara, penyambutan Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto. Tadi pagi pukul 10 sudah melakukan prosesi pelantikan di gedung MPR, dipimpin oleh para pimpinan MPR,
dan juga sudah dihadiri langsung oleh perwakilan pimpinan negara-negara sahabat. Prabowo Subianto sudah turun menggunakan pakaian yang digunakan ketika pelantikan tadi. Dan yang menarik juga karena keseluruhan prosesi pelantikan ini juga terlibat langsung putranya ya. Putranya terlibat langsung, dan ini satu sisi lain yang kemudian kita lihat juga dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Sudah memasuki tadi disambut langsung oleh Presiden Jokowi dan juga Ibu Iriana, karena ini adalah bagian yang paling krusial dari serah terima, di mana penyambutan Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang akan diikuti oleh pelepasan Presiden Joko Widodo. Tampak Presiden Prabowo menyalami, sudah disambut juga, masih berjalan masuk. Kita lihat ada Presiden Jokowi tepat berada di belakang Presiden Prabowo, mengiringi bersama-sama dengan Ibu Iriana. Kali ini sudah berada di karpet merah, Mbak. Biasanya menghindar karpet merah kan. betul. Menarik. Jadi ini benar-benar titik yang mengharukan ya, Mas Ismail ya. Kalau kita lihat kedatangan seorang Prabowo sebagai presiden, perjalanan yang juga diabadikan juga oleh generasi yang baru ini. Ya benar, ini kalau dilihat ya, saya bisa sabar begitu lama, bertahun-tahun kan. Itu kesannya ya, sabar begitu lama, membuahkan hasil. Tapi nampaknya juga saya yakin Pak Prabowo ini juga memiliki banyak catatan ya, Mbak Esther ya. Betul. Sudah siap-siap kayaknya. Betul. Dan kalau kita lihat ini juga di halaman depan, kalau di bagian kanan ini sudah ada persiapan. Tadi kita lihat ada banyak juga yang sudah, tamu undangannya sudah hadir. Dan kita lihat ini sudah tiba Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, yang memang iring-iringannya tidak terlalu jauh dari iring-iringan Presiden Prabowo Subianto. Ini kita mengintip saja tadi, melihat baru tangannya saja ya. Karakter seorang Gibran Rakabuming Raka juga menjadi krusial ya, Mas Agung ya, kalau kita lihat. Tentu semua menginginkan ada keterwakilan di situ dengan ada wakil presiden termuda. Betul. Ini ya harapannya besar. Apalagi sesuai dengan demografi pemilih kita ya Mbak, milenial, Gen Z, dan sedikit banyak harapannya dengan Mas Gibran sebagai wakil presiden, aspirasi kemudian akomodasi kepentingan milenial dan Gen Z itu bisa direalisasikan. Bagaimana Gen Z sama milenial bisa punya rumah kan? Ya. Gimana harga sembako bisa ramah gitu. Kemudian gimana caranya kemudian upah bisa naik bertahap, lapangan kerja meluas. Karena bonus demografi hanya bisa akan memberikan manfaat kalau memang kita memiliki kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Kompetitif seperti itu. Nah Mas Gibran harapannya bisa misalkan berbagi peran, nanti Pak Prabowo mungkin ada instruksi-instruksi lanjutan soal bagaimana menggarap ya anak muda, dunia kreatif, ekonomi kreatif seperti itu. Kita juga lihat beberapa anak-anak muda sebenarnya dalam jajaran kabinet maupun juga kepala lembaga nanti. Wakil menteri ya, betul. Ada beberapa orang Mas Gibran yang lekat dengan beliau ya. Saya kira bisa menjadi arahan berikutnya agar Mas Gibran ini juga bisa berperan nanti sebagai wakil presiden. Ya kalau saya selalu melihatnya Pak Yusuf Kalla ya, beliau begitu ciamik sebagai wakil presiden. Ya, mampu dengan manuver yang berbeda dari wakil presiden lainnya ya. Kebanyakan gitu, mampu mengorkestrasi, mampu bermanuver, berselancar dengan beragam ya publik, pasar, teman-teman politisi ya. Beliau bisa menjadi jembatan untuk semua. Dan saya berharap untuk Mas Gibran bisa menjadi jembatan anak muda. Itu udah luar biasa karena konteks Pak JK dengan Mas Gibran ini kan lain. Betul. Mas Gibran masih sangat muda, sehingga kalau Mas Gibran bisa menjadi jembatan anak muda, Gen Z, milenial, Gen Alpha misalkan, itu wow banget. Ya kita punya suara, kita punya kepentingan yang terakomodir, dan kalau itu konsisten, saya kira Mas Gibran bisa memberikan cara pandang baru kepada pemilih. Walaupun agak sulit juga ya Mas Ismail, kalau kita lihat seorang anak muda ini kan tidak serta-merta kemudian datang dengan pengalaman begitu ya.
datang dengan rekam jejak begitu. Nah, ketika harus berhadapan dengan nanti orang-orang yang jauh lebih senior, orang-orang yang jauh lebih berpengalaman, pasti kan netizen juga akhirnya bagaimana nih menempatkan diri. Satu sisi kita anak muda, kita pengen membuktikan diri juga, tapi bagaimana caranya menangkap itu di netizen ya? Ya, jelas itu salah satu yang menjadi kekhawatiran netizen kan di situ ya. Mengurusin negara ini kan nggak sederhana. Minimal kalau muda misalnya dari edukasinya, bacaan bukunya dan lain-lain kan membuat dia bisa intellectually itu bisa lebih dewasa misalnya seperti itu. Ada hal-hal yang membuat dia lebih dewasa. That's okay gitu kan, nggak ada masalah gitu. Nah, dan kondisi Gibran yang sekarang ini seperti dibilang nggak suka baca buku misalnya kayak gitu, tetapi kan didampingi ada staf ahli beberapa gitu. Nah, ibaratnya kalau kita lihat inilah yang kita dapat. Presiden dan wakil presiden yang terbaik mungkin yang kita dapat sekarang. Usia dan energi seorang anak muda itu kan menjadi satu modal tersendiri sebenarnya ya. Ya, tapi ini kan akhirnya tim. Harapannya nanti kan bekerja tim, bukan sosok Gibran seorang diri, tapi tim. Bagaimana tim di Wapres ini bisa mendukung presiden gitu. Dan terutama itu keberpihakan. Saya kembali lagi keberpihakan karena bisa saja solusi itu kan bisa apapun, tapi yang akan dimenangkan siapa? Ya, pro rakyat atau tidak begitu ya. Golongan menengah, atas atau dan bawah yang selama ini selalu menjadi diteriakkan ini. Golongan menengah ini kurang dapat perhatian. Mereka dimintain pajak tinggi gitu, akhirnya turun ke bawah gitu kan. Yang kemudian yang di atas. Nah, hal seperti ini kan soal kebijakan. Bagaimana kebijakan terkait dengan anak muda, soal ekonomi kreatif dan lain-lain, mungkin juga soal pajak, kemudahan untuk membangun startup, company, dimudahkan juga mengakses pasar dan lain-lain, perlindungan juga buat mereka seperti dilakukan oleh negara-negara lain kan melakukan perlindungan juga. Jadi ini sangat penting untuk mungkin bisa Gibran bisa ngimbangi dari sisi itu. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Anda kembali bersama kami di Kompas TV. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kita juga masih akan menanti bagaimana prosesi serah terima jabatan antara Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto. Bicara soal Prabowo Subianto, Saudara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan pidato pertamanya usai dilantik hari ini di gedung MPR DPR Jakarta. Dalam pidato perdananya, Prabowo Subianto berjanji bersama dengan wakilnya Gibran Raka Buming Raka akan menjalankan undang-undang untuk berbakti pada negara dan bangsa. Prabowo juga berjanji akan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Saudara-saudara sekalian, beberapa saat yang lalu di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang terpenting di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Prabowo Subianto dan saudara Gibran Raka Buming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan undang-undang dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia
kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Ada banyak kata kuncinya tadi ya, kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, kemudian juga mengajak bersama-sama tidak hanya dirinya sebagai Presiden Prabowo Subianto, tapi juga bersama-sama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat ini Anda melihat persiapan yang ada di istana antara Prabowo Subianto yang tadi sudah disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo, karena memang saat ini kita akan melihat bagaimana prosesi serah terima jabatan, penyambutan Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 dan juga pelepasan Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kalau kita lihat tadi, saya akan kembali ke Mbak Esther, Mas Ismail dan juga Mas Agung. Kita melihat tadi begitu banyak masyarakat yang hadir. The reality will hit tomorrow. Akan besok kita baru akan mengingat begitu ya. Kalau kita kembali ke program makan siang gratis, ke kartu sakti, ke hal-hal yang kemudian memang sama-sama rakyatlah yang dipentingkan begitu ya. Apa pendapat Mbak Esther, Mbak Ismail dan juga Mas Agung untuk melihat bahwa seberapa banyak keberlanjutan itu harus dilakukan di momen-momen pertama dibandingkan apa yang ingin dibawa oleh Prabowo Subianto sebagai presiden yang baru, Mbak Esther? Ya, kalau menurut saya pertama yang yang nantinya mungkin Pak Prabowo akan wujudkan adalah pertama janji-janji politiknya dulu. Ya, seperti program makan bergizi gratis, kemudian kartu sakti. Tapi yang kedua komitmen dengan Pak Jokowi sebelumnya, misalnya akan melanjutkan ya IKN gitu dengan infrastruktur yang masif dan seterusnya gitu. Nah, sehingga itu punya konsekuensi pada belanja negara. Nah, kalau nanti belanja negaranya itu lebih banyak dipenuhi oleh belanja rutin, itu yang menjadi problem. Artinya program-program Pak Prabowo berarti tidak produktif gitu. Nah, diharapkan nanti ke depannya Pak Prabowo lebih mewujudkan program-program yang sesuai dengan janji-janji kampanye, terutama pada astacitanya. Terutama kepada Asacita. Sebelum saya ke Mas Ismail, kita akan jeda sebentar karena kita juga akan lihat apa yang sebenarnya diharapkan oleh generasi baru tadi. Apakah keberlanjutan tadi ataukah sebenarnya sosok diri berbeda nih dari Pak Prabowo yang membawa harapan baru tadi. Usai jeda di Kompas TV.